Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Wahidullah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah di Ilmu Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai materi pembelajaran tentang tayamum. Berikut ini mengenai video pembelajaran saya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah semua baik ya. Sebelum memulai pelajaran ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum itu saya absen dulu ya. Apakah ada yang izin atau sakit? Alhamdulillah semua masuk ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tayamum. Jika kita berhalangan menggunakan air, tidak ada air, bahkan kesulitan untuk menemukan air, ataupun saat kita dalam perjalanan jauh, maka kita dapat mengganti wudhu dengan cara bertayamum. Tapi ini sifatnya hanya bersementara saja ya. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama menyimak video presentasi dari saya. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tayamum, yaitu pengertian tayamum. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat dan rukun tayamum. Ketiga, saya akan menjelaskan mengenai sebab-sebab tayamum. Keempat, saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang membatalkan tayamum. Dan yang terakhir yaitu kelima, saya akan menjelaskan mengenai dalil tentang tayamum dalam surat dan ayat. Berikut ini penjelasan dari saya. Pertama, pengertian tayamum. Tayamum adalah praktik bersuci dengan menggunakan debu. Sebelum menunaikan sholat dalam agama Islam, tayamum sebagai pengganti wudhu adalah sebuah kemudahan yang disediakan oleh Islam untuk umatnya dalam beberapa situasi tertentu. Selanjutnya mengenai syarat dan rukun tayamum. Syarat tayamum. Pertama, sudah masuk waktunya sholat, tayamum disyariatkan untuk orang yang terpaksa. Sebelum masuk waktu sholat, dia belum terpaksa, sebab sholat belum wajib atasnya ketika itu. Kedua, sudah diusahakan mencari air, tetapi tidak dapat, sedangkan sudah masuk waktunya sholat. Ketiga, dengan tanah yang suci dan berdebu, maka tidak sah tayamum selain dengan tanah. Keempat, menghilangkan najis. Berarti sebelum melakukan tayamum itu, hendaklah ia bersih dari najis. Selanjutnya, rukun tayamum. Membaca niat. 2. Mengusap wajah. 3. Mengusap kedua tangan sampai sikut. 4. Tertib dan urut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sebab-sebab tayamum. Pertama, jika tidak mendapati air atau ada air, namun tidak cukup untuk bersuci, wudhu atau mandi. Apabila kita tidak menemukan air ataupun menemukan air, tetapi takaran air tersebut tidak cukup untuk kita melakukan wudhu atau bersuci, kita dibolehkan bertayamum. Kedua, cuaca yang sangat dingin. Terdapat beberapa negara yang memiliki cuaca dingin ekstrim. Oleh karena itu, diperbolehkan bagi mereka untuk bertayamum dengan syarat air yang tidak mampu dipanaskan, walau dengan membayar atau orang tersebut sedang dalam kondisi tidak mampu masuk ke dalam kamar mandi. Ketiga, terdapat luka. Bagi mereka yang memiliki luka di tubuh dan tidak boleh mengenai air karena takut memperparah lukanya, boleh melakukan tayamum. Keempat, air membawa musibah. Apabila terdapat air, namun ketika itu kita menggunakannya akan mendapatkan kecelakaan, seperti dapat melukai diri, kehilangan harta, hingga kehormatan.
5. Dipentingkan untuk minum. Apabila terdapat air yang cukup tetapi hanya cukup untuk minum orang sementara tidak akan cukup bagi orang yang bersuci, maka orang tersebut boleh melakukan tayamum. Keenam, waktu sholat yang sempit. Apabila terdapat aliran air yang deras dan banyak, namun waktu sholat sudah tinggal menunggu menit, dan baiknya melakukan tayamum, dan sholat orang tersebut tidak perlu diulangi lagi. Selanjutnya mengenai hal-hal yang membatalkan tayamum. 1. Menemukan air. Ketika Anda selesai bertayamum, namun selang beberapa saat kemudian melihat ada air, maka hukum tayamum yang Anda lakukan sudah otomatis batal. Kedua, buang air kecil. Seseorang dikatakan buang air kecil ketika ada kelembapan atau cairan keluar dari organ reproduksinya. Sama halnya dengan wudhu, ketika Anda buang air kecil, maka tayamum menjadi batal. 3. Kentut. Kentut adalah ketika Anda mengeluarkan gas dari anus, baik itu disengaja maupun tidak. Ketika Anda buang gas, maka hukum tayamum seketika batal. Keempat, buang air besar. Ketika Anda membuang kotoran dari anus, maka sudah dipastikan bahwasanya tayamum Anda telah batal. Kelima, tidur. Tidur adalah aktivitas yang secara bersamaan mata seseorang tidak melihat dan telinga tidak mendengar. Jadi hukum tayamum menjadi batal. Namun jika mata seseorang tidak melihat tetapi telinganya masih bisa mendengar, maka tayamum tidak dihukumi batal. Keenam, hilang akal. Hal-hal yang menyebabkan seseorang kehilangan akal sehatnya seperti gila, mabuk, dan tidak sadarkan diri, maka otomatis akan membatalkan tayamum. Ketujuh, haid. Ketika seseorang wanita mengeluarkan darah menstruasi, maka sudah otomatis hukum tayamum batal juga dengan sendirinya. Dan yang terakhir, di sini mengenai dalil tentang tayamum dalam surat dan ayat. Di sini terdapat pada surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, wa in kuntum marsaha aw ala safari aw jaa ahadu minkum minna ghanitin aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatamu soida tayyiba fasahu biwujuhikum wa aidikum minhum. Artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dalam tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kalau tidak ada air bagaimana? Kita tidak bisa berwudu dong, Abi. Kalau tidak ada air, kita bisa mengganti wudhu dengan tayamum, Aisyah, yaitu bersuci dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Ih, Ahmad gak mau kalau berkumur-kumur dengan debu. Tidak harus seperti itu, Ahmad. Tayamum lebih sederhana dari berwudu. Tata cara bertayamum. Pertama, membaca basmalah dan niat sambil menempelkan telapak tangan pada tanah atau debu yang suci. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibatis sholati fardolillahi ta'ala. Kedua, mengusap wajah hingga rata. Ketiga, mengusap tangan sampai siku, utamakan yang kanan dahulu. Setelah selesai, lalu berdoa.
doa yang dibaca sama dengan doa setelah berwudu. Oh ya, tayamum juga bisa batal. Yang membatalkan tayamum adalah: pertama, keluar sesuatu, baik benda atau angin, dari kemaluan atau anus. Kedua, hilang kesadaran, baik tidur, pingsan, mabuk, atau gila. Ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan muhrim. Keempat, menyentuh kemaluan atau anus dengan tangan tanpa penghalang. Kelima, apabila mendapatkan air sebelum dimulainya sholat. Nah, setelah selesai berwudu atau tayamum, lalu kita bersiap untuk mengerjakan. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.